Halo, kembali lagi. Kenapa seseorang bisa bersifat egois? Lalu apa penyebabnya? Lalu bagaimana kita cara menghadapinya? Oke, simak sampai habis. Kita bahas di sini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan membicarakan tentang egoisme atau egoistik, ya. Jadi ada sifat dari egoisme yaitu altruistik. Altruistik adalah memiliki perhatian kesejahteraan terhadap orang lain tanpa memandang atau memperhatikan dirinya sendiri. Nah, lawan dari altruistik ini adalah yaitu egoisme yang akan kita bahas di sini. Oke, kenapa? Nah, kenapa seorang bisa bersifat egois atau melakukan suatu sifat yang di situ adalah sifat yang mementingkan dirinya sendiri. Nah, untuk sebelum mengetahui lebih dalam, tentunya kita harus tahu apa itu egois atau apa itu egoistik itu apa sebenarnya. Pengertian dari itu apa? Nah, egois adalah suatu sifat dia terlalu mementingkan diri sendiri tanpa mementingkan orang lain. Nah, itu namanya sifat egois. Oke, kita bahas lebih dalam. Ada beberapa pengertian. Nah, di sini ada yang mengatakan egois atau egoisme, ada yang mengatakan juga egoistik, ada yang mengatakan juga egosentris. Nah, oke, di sini saya akan memberikan pengertian terhadap teman-teman bahwa egois adalah pengertian yang pertama. Egois adalah orang yang selalu mengutamakan atau menonjolkan kepentingan dirinya sendiri. Itu pengertian yang pertama. Dan pengertian yang kedua adalah sikap atau kelakuan yang didasarkan atas dorongan kepentingan diri sendiri atau menganggap diri sendiri lebih penting daripada kepentingan orang lain. Nah, dalam filsafat, egoisme adalah merupakan teori tentang segala perubahan atau tindakan selalu disebabkan oleh keinginan untuk menguntungkan dirinya sendiri. Pengertian yang ketiga yaitu ada egoistik atau bisa disebut juga hal yang berkenaan dengan orang yang mementingkan dirinya sendiri. Nah, kalau yang keempat ada egosentrik, yaitu sifat yang menjadikan diri sendiri sebagai titik pusat pemikiran atau perbuatan, berpusat pada diri sendiri, menilai segalanya dari sudut diri sendiri. Nah, itu adalah sifat atau pengertian dari egois. Nah, untuk kita berbicara lebih dalam, untuk beberapa pengertian yang sudah saya paparkan, mungkin kita bisa tarik garis bawah bahwasanya egois adalah suatu yang sifat di situ mementingkan diri sendiri tanpa mementingkan orang lain. Betapa sangat ini mungkin bisa dibilang beda ya dengan sifat introvert, itu beda ya. Mungkin saya akan memberikan segmen pembahasan selanjutnya atau nanti lusa tentang introvert atau extrovert. Nah, dengan kita membahas fokus ke egois terlebih dahulu, bahwasanya egois di sini adalah sifat yang terlalu mementingkan diri sendiri. Nah, di sini biasanya orang akan dijauhi oleh teman-temannya, oleh orang-orang sekelilingnya karena dia terlalu mementingkan diri sendiri seperti itu. Siapa sih yang mau dijauhi sama teman-temannya? Siapa? Tidak ada yang mau kan? Nah, untuk itu kita jangan sampai bersifat egois. Kita harus bersifat peduli. Kalau seandainya di video sebelumnya saya memberikan tentang menjadi diri sendiri, nah di sini adalah apa sih bersifat egois? Apa manfaatnya? Ada tidak sih? Nah, ada mungkin beberapa kesempatan untuk kita bersikap egois. Ketika kita saat dicemooh orang, ketika di saat kita diejek, dibully, atau direndahkan orang lain, atau sifat yang suatu hal atau yang merugikan diri kita boleh bersifat egois, tidak masalah. Kecuali kita bersifat egois karena kita melakukan suatu hal dan itu memperdulikan orang dan itu merugikan orang lain. Jangan sampai seperti itu. Nah, kita bahas lebih dalam ciri-ciri orang egois, yaitu ciri-ciri pribadi yang egois itu hanya dia memandang dari sudut pandang dirinya, tidak
dia memandang dari sudut orang lain. Nah, biasanya sifat seperti ini itu sulit untuk diajak berdiskusi, untuk bertukar pikiran, untuk saling meminta pendapat, atau kita berinteraksi dengan baik, dengan harmonis. Itu sulit dengan sifat seperti ini. Dengan ciri-ciri seperti inilah itu sifat egois itu dapat kita lihat. Orang yang mungkin ciri-cirinya dapat kita lihat di sekeliling kita, atau di beberapa tempat yang sering kita kunjungi, atau di beberapa tempat yang sering kita kunjungi. Biasanya ada orang juga bersifat seperti itu. Mungkin kalau di sini, kalau di daerah yang kita tinggali, itu cenderung lebih sedikit. Nah, saya kira hampir tidak ada. Namun kalau seandainya itu pun ada, itu mungkin karena ada penyebab-penyebab tertentu. Oke, ciri-ciri yang selanjutnya yaitu adalah, sifat yang kedua itu adalah sifat yang mementingkan dirinya saja, dimana yang ia buat itu adalah hanya untuk dirinya sendiri, tidak untuk orang lain. Contohnya tolong menolong dia tidak pernah lakukan, atau tidak mau, atau enggan melakukan seperti itu. Nah, didasari dengan sifatnya yang seperti itu, dia akan menjadi terbelakang. Dia akan menjadi orang yang tidak banyak teman. Dia akan menjadi orang yang kurang lebih menjadi jauh dari lingkungan sekitar, atau jauh dari suatu keramaian, karena dia dengan sifatnya itu dia merasa berat karena melakukan suatu hal yang tidak biasa seperti yang dilakukan orang lain. Nah, sifat yang seperti ini biasanya cenderung dia ketika akan melakukan suatu hal, dia akan memperhitung rugi dan untungnya. Rugi tidak untuk dirinya, dan penting tidak untuk dirinya, untung tidak untuk dirinya. Nah, itu adalah sangat mempertimbangkan seperti ini. Ini adalah ciri-ciri orang yang bersifat atau memiliki pribadi yang egois. Nah, selanjutnya yaitu sebab dari sifat egois atau timbulnya sifat egois yang berada di dalam diri seseorang. Ada beberapa sebab yang masuk dalam catatan saya, yaitu yang pertama, sikap egois timbul dari kelaparan, yaitu kelaparan emosional, kelaparan finansial, atau kelaparan jasmaniah. Artinya anak-anak ini tumbuh di lingkungan yang sangat minus. Nah, minus tentang emosional, atau mungkin kasih sayang dari orang tuanya, atau kurangnya finansial, atau mungkin kurangnya jasmaniah terhadap dirinya. Yang kedua yaitu masa lalu yang pahit yang pernah dialami. Mungkin dia pernah mengalami suatu hal yang membuat atau yang menyebabkan dirinya untuk harus bersifat egois terhadap lingkungannya yang pada saat ini. Nah, bisa jadi ini karena masa lalu yang pernah dia alami itu membuat traumatik tersendiri terhadap dirinya, sehingga dia bersifat egois terhadap apa yang telah dihadapi saat ini. Itulah perlunya kita mengetahui dan tidak mudah menghakiminya. Lanjut, yang ketiga yaitu pergaulan yang membuat dirinya itu membiasakan sifat yang seperti itu. Penting sekali. Selain dari pergaulan keluarga, tidak kalah pentingnya juga itu pergaulan bersama teman-temannya, atau di setiap harinya dia berkumpul dengan siapa. Disitulah betapa sangat seorang itu, teman-teman, ketika seorang ini bersifat egois, lalu teman-temannya memvalidasi apa sifat yang telah ia miliki, maka itu juga bisa salah satu sebab dari sifat egois yang ia miliki. Maka kita harus telaah lebih dalam. Selanjutnya yaitu kurangnya pengetahuan tentang egoisme, bahwa dia akan bersikap egois karena dia tidak mengetahui apa itu egois. Kalau seandainya dia mengetahui tentang egoisme atau egoistik yang ia miliki, tentu dia akan mengintrospeksi diri. Ketika dia tidak ingin dilakukan seperti itu, tentu dia pasti memandang lebih dalam, melakukan suatu hal yang lebih manfaat daripada sifat egois yang ia timbulkan kepada teman-temannya. Demikianlah sifat seperti itu. Kalau seandainya dia mengetahui istilahnya pengetahuan tentang egoisme, tentu tidak akan bersifat seperti itu. Dia akan introspeksi diri tentang mengenai apa yang ia lakukan, seperti itu. Yang terakhir selanjutnya,
mungkin itu adalah salah satu cara bagaimana dia itu mempertahankan hidupnya dengan cara bersifat seperti itu. Nah, dengan demikian itu dia merasa lebih nyaman, merasa lebih rileks terhadap apa yang ia lakukan. Jadi jangan sampai kita itu menghakimi orang yang sifatnya seperti ini. Tidak boleh kita lalu menjauhinya, kita lalu menjauhi orangnya. Nah, yang perlu kita garis bawahi bahwa kita jangan menjauhi orangnya, namun kita jauhi sifat yang ia miliki. Tetap kita berikan support, kita berikan suatu kebaikan untuk dia. Tidak harus kita membahas dendamnya. Bagaimana kita cara menghadapinya? Yang pertama yaitu memahami sifat yang ia miliki. Dengan memahami sifat yang seperti itu, kita akan menjadi lebih rileks dan tidak lebih santai. Nah, apa yang ia lakukan ya udah biasa saja, be aja gitu kan. Nah, selanjutnya yaitu kita tidak mudah baperan terhadap apa yang ia lakukan. Kita udah biasa saja, kita lakukan ya sudah, berkumpul, kita ngobrol dengan santai, membahas yang bermanfaat. Poin selanjutnya itu ada alihkan pembicaraan, berikan asupan yang lebih positif terhadap dirinya, yang membuat suatu edukasi terhadap dia, sehingga dia tidak bersifat seperti itu dan akan menjadikan dirinya lebih baik, akan lebih open minded. Poin selanjutnya yaitu adalah kurangi waktumu dengan berkumpul dengan orang yang seperti ini. Kalau seandainya kalian tidak ingin tertular yang sifat seperti itu ya. Jadi ketika kalian memiliki teman yang seperti itu, ya udah, kita harus menghindari sifatnya, jangan menghindari orangnya. Kalau seandainya kita memiliki atau teman seperti itu, kira seandainya kita bisa berkumpul, ya udah, kita mungkin bisa berkumpul, namun batasi waktu ketika kita berkumpul dengannya. Mungkin kita mempunyai timing tersendiri untuk berkumpul dengan teman itu atau dengan orang itu. Dengan tanda petik, kita tidak membenci orangnya, tapi kita membenci sifatnya. Nah, selanjutnya yaitu kalau seandainya kita tidak ingin terpengaruh, maka kita berkumpullah dengan teman-teman yang memberikan suatu energi yang positif, yang membuat kita itu menjadi lebih baik, atau menjadi bertambah wawasan, atau menjadikan diri kita lebih bermanfaat dan lebih menumbuhkan energi untuk semakin karya, berinovasi. Oke? Pada intinya di sini ada, jangan sampai kita menghakimi orang yang memiliki sifat seperti ini, karena banyak hal dan banyak penyebab dan banyak sekali yang menyebabkan atau yang menjadikan dirinya itu sifat seperti ini. Kita harus ya udah rileks saja, biasa saja, jangan baperan, dan kita sudah biasa saja, kita berpikir luas. Mungkin sifatnya sekarang itu bisa seperti ini, dan suatu saat nanti, suatu hari nanti, suatu masa nanti dia bisa berubah karena dia itu masih hidup. Maka kita tidak boleh menghakimi secara langsung, dan pada saat ini belum tentu orang yang sekarang ini baik dia menjadi baik terus menerus. Belum tentu orang yang saat ini jelek bisa jadi suatu saat nanti dia akan menjadi baik. Hidup ini terus berjalan, terus silih berganti, maka kita jangan mudah menyimpulkan sesuatu dari apa yang kita lihat pada saat itu pula. Telaah lebih dalam lagi, paham lagi, maka kita akan menemukan jawaban yang pasti. Maka untuk itu jangan mudah menyimpulkan sesuatu apa yang kita lihat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.